Keterbatasan fisik tak pernah menghentikan langkahnya untuk tetap berkarya. Aksinya yang memukau khalayak ramai menjadi bukti bahwa semangat dalam diri bisa melampaui keadaan. Sosok di balik penampilan inspiratif itu adalah Arif Setiobudi, b-boy disabilitas asal Malang, Jawa Timur yang multitalenta. Arif mulai menekuni breakdance sejak 2005 dan menjadikannya bagian penting dalam hidup. Namun, 2 tahun kemudian, kecelakaan kerja membuatnya kehilangan kaki kanan. Ujian yang hampir menghentikan langkahnya di panggung. Namun ia memilih bangkit dan kembali menari. Bersama rekan-rekannya, Arif mendirikan komunitas Malang Breaking sebagai wadah bagi penari muda untuk berlatih dan berkarya. Ia tampil di berbagai ajang lokal, nasional, bahkan internasional. Tak berhenti di dunia tari, ia juga aktif di bidang olahraga. Dengan 1 kaki dan bantuan tongkat, Arif dipercaya menjadi kapten Persatuan Sepak Bola Amputasi Malang atau Persama. Ia pun gemar mendaki gunung serta bersepeda mengelilingi kota Malang. Beragam pengalaman itu menegaskan satu hal, keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Dengan tekad, keberanian, dan konsistensi, ruang untuk berprestasi tetap terbuka. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul lagi di acara penuh hikmah kesayangan kita ini. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Kita udah datangin ini narasumber yang inspiratif luar biasa. Seseorang yang qadarullah Allah uji, diambil 1 kakinya tapi tetap bisa jadi break dancer istilahnya ya, penari break dance, udah sampai ikut kejuaraan, sampai ke Singapura, menjuarai kejuaraan lomba dance, dan gak cuman itu, juga kapten tim sepak bola amputasi. Tuh kebayang gak coba ya? Kita langsung tanya-tanya aja ke beliau ya. Mas Arif Setiobudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Saya pakai nggih karena ternyata beliau dari Malang. Dari Malang. Jawa Timur. Jawa Dan Timur. alhamdulillah sekarang bisa hadir di sini di studio TV One. Kita izin tanya-tanya ya, Mas ya. Jadi mulai ngedance itu dari kapan pertamanya? Kalau ngedance itu 2005. Tapi waktu itu masih normal, masih punya 2 kaki. Iya, waktu itu 2005 ya. Dan ternyata kejadian di tahun 2007. 2007 terjadi sesuatu pemirsa nih sampai akhirnya qadarullah harus direlakan 1 kaki. Kejadian apa ceritanya? Itu kecelakaan kerja. Jadi waktu itu aku kerja di pabrik plastik di daerah Sidoarjo. Iya. Jadi kerja terus waktu itu ada ya sedikit perbaikan terus ke kaki kananku ini masuk ke mesin. Mesin apa? Mesin. Itu kayak mesin pemotong gitu. Bukan pemotong sih, kayak pengaduk gitulah. Cuman begitu. Tapi kan ngaduknya iya besi muter. Iya, gitu besi ya. muter. Jadi begitu kaki kanan masuk mesin itu langsung kepotong waktu itu. Jadi kepotongnya juga sepaha. Habis kepotong itu langsung jatuh, terkapar di atas mesin itu, sadar, bisa ngelihat, bisa dengar suara mesin dan lain-lain. Cuman mau teriak minta tolong itu nggak bisa. Jadi Akhirnya, emang waktu itu nggak langsung ketolong karena nggak ada yang tahu awalnya itu. Lagi Jadi sendirian. baru iya malam ya? Malam jam 1 kejadiannya. Allah. Terus posisiku itu di atas, tapi kelihatan dari Sampai bawah. akhirnya dibawa ke rumah sakit, nunggu Nah berapa itu lama? mungkin nggak terlalu lama juga ya. Cuman waktu pastinya itu nggak tahu, karena kan pendarahan. Iya. Jadi ada salah satu temanku, dia bagiannya di bawahku. Jadi waktu itu karena aku sadar, aku bisa ngelihat. Jadi aku tahu posisi dia jalan, terus tiba-tiba dia ngelihat ke atas. Ya Allah. Jadi ngelihat kondisiku kayak terkapar gitu, udah dia langsung lari sambil teriak minta tolong. Jadi habis itu baru ketolong. Jadi bukan diamputasi di rumah sakit ya? Itu Nggak, benar-benar jadi udah lepas di udah situ? kepotongnya sepaha. Di rumah sakit baru diamputasi sampai pangkal. Gitu. Sampai akhirnya udah bisa pulih terus kembali lagi tadi ke hobi untuk mulai di dance, perlu waktu berapa lama? Itu untuk breakdance-nya sendiri balik lagi itu 2008. Jadi waktu Sempat itu ada 1 memang tahun. iya emang udah pulih, udah bisa jalan-jalan kemana gitu. Pakai tongkat Terus, tapi ya? Iya, pakai 2 tongkat. Nah, waktu itu momennya itu aku diajak temen. Jadi temanku ini juga breakdance juga. Terus diajak ke tempat anak-anak latihan. Jadi ayo lihat anak-anak latihan yuk. Sini mungkin ngajak aku biar nggak di rumah terus, nggak jenuh gitu kan. Jadi diajak ketemu temen-temen juga. Nah, pas ketemu temen-temen itu ada beberapa temen yang nggak tahu
kalau aku kecelakaan gitu. Jadi mereka ada beberapa yang kaget juga ngelihat kondisiku waktu itu gitu. Terus waktu nyampe di situ langsung pengen nyobain atau misalkan? Nah, awalnya enggak sih. Awalnya cuma pengen nonton aja gitu, Iya. ketemu teman-teman gitu. Nah, pas mereka mulai latihan itu kayak mulai muncul nih perasaan kayak Pengen masih ikutan bisa ya? nggak sih ya, masih bisa nggak sih breakdance lagi dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena kan mungkin sebelumnya udah punya basicnya kan, udah Iya, pernah latihan, udah pernah nyoba gitu. Nah, akhirnya dari situ nyoba, terus teman-teman juga support, juga bantu. Jadi gitu. pertama kali nyoba nggak sendirian dulu di kamar, langsung di Nggak, situ langsung sama di situ sama teman-teman gitu, kayak ya belajar balik basic lagi, balik ke nol lagi gitu, kayak belajar dasar-dasarnya lagi, kayak adaptasi lagi dari awal. ternyata masih bisa gitu. Terus teman-teman juga support semua, ayo coba ini, coba ini, coba ini. Nah, akhirnya dari situ keterusan ikut latihan terus. Sempat ada fase marah ke Allah, mempertanyakan kenapa ini kejadiannya di saya. Alhamdulillah sih enggak. Jadi memang aku masih ingat betul pas kejadian itu. Jadi pas digotong temanku itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba di dalam hati itu muncul, ya Allah ini jalanku, ini takdirku. Jadi itu nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada muncul gitu. Tapi sempat menutup diri di kamar, nggak mau keluar. Alhamdulillah enggak. Jadi emang dari yang keluar tadi itu, ya Allah ini jalanku, ini takdirku. Dari situ emang kayak nggak ada pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi aku nganggapnya itu kayak biasa aja. Cuman sekarang bedanya fisikku yang berubah. Iya, Tapi kalau yang untuk punyanya udah nggak. yang lain sama gitu. Dan tapi akhirnya dari 2008 itu ya ada jeda 1 tahun ya kurang lebih dari waktu kejadian. Karena pemulihan juga sih. Pemulihan juga dan juga mungkin adaptasi kemana-mana pakai adaptasi. tongkat. Kalau Iya. awal-awal mungkin masih kagok ya. Sekarang akhirnya sampai hari ini masih aktif ya, Bigdan. Masih aktif, cuman udah jarang latihan kayak dulu. Maksudnya kayak dulu itu masih sering seminggu 3 kali. Itu nyampe ke Singapura gimana ceritanya? Nah, waktu itu ya aku beberapa kali diundang project di Bali juga, ada temen di sana. Oh, Masya Jadi Allah, keliling-keliling. bisa dibilang setahun sekali lah ada project di sana, bikin kayak video atau apa gitu, dance. Nah, akhirnya Oh, bukan lomba ya yang bukan kali ini udah kayak project-project itulah. Masya Allah. Project. Nah, akhirnya ada orang Singapura ini dia kayak nyari info penari difabel gitu loh. Nah, akhirnya temen yang di Bali ini yang ngasih info ke mereka, ini loh ada penari difabel di Indonesia gitu. Akhirnya diajak ke sana. Semua ditanggung. Semua ditanggung di sana 1 bulan penuh. Jadi kita latihan mulai nol, ketemu sama teman-teman dancer yang lain juga, dancer difabel juga dari beberapa negara. Beberapa negara. Total ada 16. Yang dari Indonesia. Tapi yang difabel ada 8 kalau nggak salah. Yang di Indonesia kebetulan cuma aku. Masya Allah, itu dia ya, luar biasa. Kok makin penasaran nih, karena karir beliau nggak cuma di breakdance saja, tapi juga tadi di sepak bola. Jangan kemana-mana, kita akan tanya-tanya lagi ke beliau. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Setelah kejadian itu, setelah proses dengan rumah sakit selesai, itu langsung di-cut. Udah dikasih Sudah nggak pesangon lanjut ya. Udah nggak lanjut. kerja di situ. Masya Allah. Dan dari Masnya juga udah ridho, keluarga juga akhirnya ridho. Iya. Ya terbukti kalau rezeki mah tetap Iya. aja mudah dari Allah dari mana-mana.